Selanjutnya untuk jenis-jenis hewan ternak yang bisa dipelihara atau dibudidaya, seperti yang kalian bisa lihat di buku paket masing-masing. Di sini dicantumkan 4 jenis hewan, yaitu kelinci hias, hamster, burung merpati, dan burung kicauan. Nah, mungkin untuk karakteristik umum dan hal-hal yang berkaitan dengan keempat jenis hewan tersebut, kalian bisa eksplor secara mandiri, baik dengan mengacu pada buku paket maupun sumber-sumber lain. Namun yang jelas yang perlu saya tekankan adalah keempat jenis hewan ini dibudidayakan dengan tujuan-tujuan yang agak berbeda. Tapi umumnya keempat jenis hewan ini dibudidaya karena memang memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri. Dari sini saya akan mengajak kalian untuk mengulas tentang sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Berkaitan dengan sarana, setidaknya ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu bahan-bahan serta peralatan yang akan digunakan. Pertama, kita ulas tentang bahan-bahan terlebih dahulu. Ada 4 hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, hewan yang akan dipelihara. Nah, untuk jenis hewan sendiri, sebaiknya jika kalian memang ingin membudidayakan hewan ternak kesayangan, kalian tentukan terlebih dahulu hewan yang memang cocok dengan kalian. Banyak pertimbangan, seperti misalkan ketertarikan kalian sendiri maupun keunikan hewan yang nantinya akan dibudidaya. Setelah kita menentukan jenis hewan yang akan kita budidayakan, hal yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah pakan atau makanan yang nantinya akan diberikan kepada ternak atau hewan yang kita budidaya. Nah, banyak jenis pakan yang bisa kita persiapkan sesuai dengan jenis hewan yang kita budidaya. Namun yang penting adalah kita harus mempersiapkan pakan yang memang memiliki kualitas yang baik atau mengandung gizi yang cukup. Karena apa? Karena pakan ini memiliki peranan penting dalam budidaya. Jika kita menggunakan pakan yang salah, otomatis hewan yang kita pelihara akan ikut bermasalah. Bahkan mungkin bisa saja mati karena pakan yang tidak sesuai. Secara umum ada 2 jenis pakan yang bisa diberikan untuk ternak kesayangan kita, yaitu pakan yang berasal dari pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami bisa kita dapatkan dari lingkungan di sekitar kita, contohnya seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, atau hewan-hewan kecil dan serangga seperti cacing, ulat, jangkrik, dan kroto. Sedangkan untuk pakan buatan sendiri, biasanya pakan yang dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati, dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan jenis hewan yang nantinya akan mengkonsumsi pakan tersebut. Setelah kita mempersiapkan hewan, pakan, selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah obat-obatan. Obat-obatan sangat diperlukan untuk mencegah maupun menanggulangi hal tersebut. Sama seperti pakan, obat-obatan juga dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu obat-obatan alami dan obat-obatan buatan. Untuk obat-obatan alami sendiri biasanya berasal dari ekstrak tumbuhan, misalnya dari lidah buaya, daun pisang, atau daun pepaya. Sedangkan obat-obatan buatan
berasal dari campuran beberapa zat kimia yang memang dapat mematikan sumber penyakit. Nah, tinggal nanti kita tentukan apakah kita mau menggunakan obat-obatan alami atau obat-obatan buatan. Sesuai dengan keperluan dan jenis hewan ternak yang kita budidaya nantinya. Selanjutnya, bahan yang harus kita persiapkan dalam kegiatan budidaya ternak kesayangan adalah air. Air ini sangat diperlukan karena sama halnya seperti manusia, hewan sebagai makhluk hidup tentu memerlukan air sebagai sumber minum untuk menunjang kehidupan. Selain itu, air juga dapat kita gunakan untuk membersihkan hewan ternak kesayangan kita sehingga dapat terhindar dari beberapa jenis penyakit. Namun yang perlu kita perhatikan adalah air yang kita gunakan harus memenuhi persyaratan tertentu agar ternak yang kita pelihara dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya berkaitan dengan sarana, yang perlu kita persiapkan selain bahan-bahan tadi adalah peralatan. Peralatan ini diperlukan sebagai sarana untuk budidaya ternak kesayangan kita. Contoh peralatan ini seperti yang bisa kalian lihat di buku paket. Yang pertama ada kandang, tempat di mana kita nanti menempatkan hewan ternak kita. Tempat minum, yaitu tempat menyimpan air. Tempat pakan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Timbangan kita perlukan di sini untuk mengendalikan atau memantau pertumbuhan hewan ternak yang kita pelihara, ya. Di samping bisa kita gunakan untuk memilih bibit ternak yang baik. Kemudian sprayer kita gunakan untuk memandikan atau membersihkan hewan ternak kita. Dan pembersih kotoran tentu kita gunakan untuk membersihkan kandang. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan kandang tempat kita menempatkan menempatkan hewan ternak kita.